Maka untuk pada pagi yang berbahagia ini akan mengisi tausiah kita atau ceramah agama yaitu guru kita yaitu Tunku Rasidi. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala minna as-sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man syaa min 'ibadihi bi-ma'thuril khawfiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil 'ubudiyyah. وصلى الله على سيدنا محمد الذي ملأ الله قلبه من جلاله أعلى جل وعلا وأينه من جماله الحسنى فصار رسولا نصرا وعلى آله وأصحابه وسالكين على نهجه لنا الخير وفي الأعمال. Saudara hadirin sedang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan atas kehadiran ilahi Rabbi Tuhan semesta alam. Salawat mu'assalam kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian serta kepada para alim ulama, para guru, para syekh, para guru, para ustaz. Semoga mereka yang masih Allah sisakan di permukaan bumi ini senantiasa mendapatkan tempat yang layak dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara, para guru dan para rekan-rekan guru yang seperjuangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul adalah merupakan sosok panutan umat. Beliau telah mencerminkan kepada umatnya hal perihal yang bagus dan akhlakul karimah. Baik dari segi beliau memimpin umat, beliau adalah orang yang paling jujur, orang yang paling bijak. Beliau adalah pemimpin yang selalu memberikan yang optimis kepada umat, tidak pernah takabur, sombong dengan pemimpinan yang beliau miliki. Begitu juga dari segi beliau berubudiyah kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling banyak ibadahnya dan ketaatannya kepada Allah. Akan tetapi beliau tidak pernah bangga, beliau tidak pernah menaikkan diri dengan ibadah dan jaminan Allah syurga terhadap diri beliau. Bukan berarti ketika Allah menjanjikan syurga di atas dia, itu akan dapat mengurangi rasa pengabdiannya kepada Allah. Tidak pernah sombong, takabur dengan keteguhan diri beliau berubudiyah kepada Allah. Maka wajar Allah menyebutnya sebagai suri tauladan yang baik. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik, suri tauladan yang bagus untuk saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang kesombongan atau takabur, ini sudah pernah ada. Ia berawal sebelum manusia ini masih dalam tahap proses penciptaan. Maka yang memperakasai sifat ini adalah dari bangsa jin yang bernama Azazil. Azazil adalah merupakan sayyidul malaikat, yaitu pemimpin segala para malaikat-malaikatnya Allah. Di samping itu ia juga dikenal sebagai Qasidul Jannah, yaitu bendaharawan syurga. Bahkan di berbagai penjuru dan lapisan langit ia digelar dengan sebutan yang agung dan mulia. Di langit pertama Azazil disebut dengan api, itu pengabdian yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di langit kedua Azazil disebut ataupun digelar dengan sebutan Sajid,
ahli sujud kepada Allah. Bahkan hingga ke langit ketujuh, Azazil masih mendapatkan gelar yang mulia itu adalah Syari, yaitu ahli suhud, karena keterbatasan beliau dalam memakai sarana kehidupan. Di samping itu juga Azazil juga adalah malaikat yang mudah Allah kabulkan doanya. Pernah di suatu ketika, kalau tidak salah, ketika mereka Israfil tengah mengelilingi syurga, di situ tertulis bahwa ada malaikat Allah yang telah lama mengabdi kepada Allah, pengabdian yang luar biasa kepada Allah, akan mendapatkan laknat daripada Allah karena apa? Tidak pernah mau patuh tunduk satu perintah dari Allah. Maka akhirnya mereka Israfil ini merasa tertakuti, merasa khawatir, karena beliau menganggap apakah malaikat yang tercatat di pintu syurga itu yang akan mendapatkan laknat daripada Allah itu adalah saya. Maka akhirnya malaikat Israfil pun memberitahukan kepada kawan-kawan bahwa di depan pintu syurga tertulis hal sedemikian. Akhirnya malaikat lain pun merasa khawatir, merasa mudah takut, karena malaikat-malaikat yang lain pun merasa berprinsip ataupun bersifat seperti malaikat Israfil. Akhirnya mereka ini bermusyawarah dan sepakat ingin mengajukan permasalahan ini kepada Azazil. Ayo kita pergi ke Azazil, karena Azazil itu mudah doanya dikabulkan oleh Allah, dan kita minta kepada Azazil agar beliau mendoakan kita agar terlepas daripada azabnya Allah. Maka akhirnya mereka ini pergilah kepada Azazil. Wahai Azazil, doakanlah kami agar kami terlepas daripada laknat Allah yang Allah tulis di depan pintu syurga. Maka apa kata Azazil? Kalian tenang saja, kalian tidak usah khawatir. Semasa ada saya akan selalu mendoakan kalian. Insya Allah Ta'ala akan mengabulkan doa saya. Tapi tanpa pikir panjang, Azazil lupa mendoakan kepada dirinya sendiri, karena ada sebuah anggapan bahwa Azazil itu adalah orang ataupun malaikat yang sudah terlepas daripada apa yang telah Allah tuliskan di depan pintu syurga. Padahal di depan pintu syurga itu itulah Azazil sendiri yang telah Allah cantumkan yang akan mendapatkan laknat daripada Allah. Dari kronologi hingga terjadinya atau spekma kenapa Azazil itu dicantumkan menjadi orang-orang yang sombong. Di ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar kepada para malaikat-malaikat Allah, apa kata Allah? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'alun fil ardi khalifah. Di ketika Tuhan kau berkata kepada para malaikat-malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Qalu ataj'alu fil ardi ma yufsidu wa yusfiku ad-dima. Maka para malaikat pun berkata, adakah engkau akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi yang hanya akan melakukan pertumpahan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami selalu bertasbih dengan membesarkan nama Engkau. Wa nuqaddisu lak. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kalian tidak mengetahui. Maka ketika sempurna penciptaan Nabi Adam, yaitu seorang khalifah di muka bumi, maka apa kata Allah? Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam. Ketika Tuhan engkau berkata kepada malaikat sujud kepada Nabi Adam, tunduk patuh. Fasajadu, maka mereka pun para malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin, yang dan takabur, maka ia tergolong pada orang-orang yang kafir. Maka hadirin sekalian, barangkali ini adalah merupakan suatu pelajaran ataupun
dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa di dalam kehidupan ini tidak adalah segalanya, bahwa kehidupan ini tidak ada yang lebih istilahnya, karena sesuatu yang lebih itu bukan diadakan kalau bukan Allah Ta'ala yang mengadakan. Maka hari ini dan detik ini marilah kita berprinsip seperti ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjauhkan kita dari sifat yang seperti ini. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.